pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rasakan urapan-Mu dan lawatan-Mu ya Bapa. Kami rasakan Tuhan saat ini hadirat-Mu mengalir dalam setiap kami. Korapasiki arapataka ya darapasiki nama ya darapata. Inamasiki nama ya darapasiko ya darapata rapakala bapa ya darapas. Bola pataka ya darapasiki nama ya darapataka ya darapasiki nama ya darapasiki nama ya darapas. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan. Angkatan saya rasakan urapan itu ada di tempat ini. Berapataka ya darapasiki nama ya darapata. Tuhan sedang bekerja di atasmu. Tuhan sedang menghendaki engkau diurapi oleh Tuhan. Saya rasakan lawatan urapan yang terjadi saat ini. Inamaya darapasiku rapalapaya darapasiki namaya darapata. Aku berdoa pada Tuhan dan saat ini Dia menjawabkan doa kita. Dan saya dengan jelas berbicara dan saya rasakan Dia sedang mengurapi setiap kita. Dan Dia berbicara buat setiap kita. Dia katakan saat ini setiap pergumulanmu, setiap kesesakanmu, setiap kesakitanmu, aku akan angkat dan aku akan gantikan dan sorak-sorai dalam kehidupanmu. Dinamasi namanya dalam mata kaya dalam mata. Terima itu dalam hidupmu ketika kau mengaminkan sorak-sorai terjadi dalam kehidupanmu. Horapasi dalam mata kaya dalam mata. Dan saat itu Tuhan bicara kepadamu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, segala terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau sedang dibawa Tuhan, rasakan urapannya, rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi di tempat ini. Horapasi dalam mata kaya dalam masiki namanya dalam mata. Terima kasih Bapak yang baik. Kami rasakan saat ini Tuhan mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir dalam masiki namanya dalam mata. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh dahsyat, sungguh ajaib Tuhan. Kami rasakan saat ini Tuhan mengintervensi. Roh-Mu mencengkeram setiap kami Tuhan. Roh-Mu mencengkeram setiap kami ya Bapa. Dinamasi dalam mata kami dalam masiki namanya dalam mata. Ada berapa banyak dari kita yang saat ini datang dengan semua beban beratnya. Dan Tuhan bicara pada setiap kita. Setiap kita yang saat ini ada pergumulan dan pekerjaan. Tuhan katakan, anakku bangkit, jangan kau terpuruk. Aku sudah menjadikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Dan kau tinggal mengambilnya. Anakku, janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ akan terpancar kehidupan. Itu artinya ketika kau mempunyai pikiran yang baik dan segala sesuatunya yang benar di dalam segala kehidupanmu, engkau akan dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Engkau akan mendapatkan satu kemenangan demi kemenangan. Dan hari ini Tuhan bicara kepadamu, anakku, datang kepadaku dengan kerinduan, datang kepadaku dengan kesederhanaan, datang kepadaku dengan ketulusan. Segala berkat mujizat itu hanya bonus, tapi biarlah engkau punya tujuan, rindu dan haus lapar datang kepadamu. Dinamasi biarlah mata kaya dan masih. Mari Bapa, kau urapi setiap kami ya Bapa. Biarlah kau berikan kami hati yang haus dan rindu. Biarlah firman ini terputerai dalam kehidupan kami. Berapa namanya dalam masiki namanya dalam mata kaya dalam masiki namanya dalam mata. Dan saya ada di sini ada seorang ibu yang saat ini sakit pinggang harus disembuhkan oleh Tuhan. Di namanya dalam masiki namanya dalam masiki namanya menjadi seorang yang sungguh-sungguh mempunyai satu hati yang rindu. Dan di dalam dirimu akan terlahir hal-hal yang luar biasa. Di dalam dirimu akan berbicara, memperkatakan hikmat kepadamu. Ada pewahyuan demi pewahyuan Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berat setiap anakmu yang datang dengan haus dan lapar Tuhan. Engkau kenyangkan mereka Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka datang dengan kelemahan, tapi mereka pulang dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka datang dengan kebingungan, tapi mereka pulang dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau urapi budi dan bibir hambamu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan berkata-kata. Engkau sembunyikan hambamu di balik salibmu Tuhan. Berapanya dalam masiki namanya dalam. Biarlah malam hari ini Tuhan merupakan malam mujizat buat anakmu. Biarlah malam hari ini Tuhan merupakan pengurapan terjadi di tempat ini. Hina masih biarlah mata kaya masih. Jadikan tempat ini menjadi tempat perjumpaan bersama dengan Engkau. Engkau urapi setiap kami ya Bapa. Engkau urapi anak-anak yang datang Tuhan. Teristimewa Tuhan Bapa Tuhan kami Tuhan. Engkau urapi dengan kesehatan prima. Namanya dalam masih biarlah mata kaya dalam masih namanya dalam masih. Rasakan urapan itu sedang terjadi. Rasakan mengalir kasihnya, mengalir kuasanya. Terima kasih Mama yang baik. Saatnya yang terbaik Tuhan Engkau berbicara.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan dan kami sandarkan doa ini. Haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali saya bisa hadir di tempat ini, dan terutama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak kami yang kita kasih semua, amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk segenap pekerja dan penentua yang di tempat ini, dan juga teristimewa umat Tuhan yang saya kasihi. Luar biasa di dalam penyembahan dan tadi di dalam satu pujian yang sangat memberkati saya, dan saya yakin percaya Tuhan berbicara pada saya dan sangat jelas sekali. Setiap kita yang datang di tempat ini dengan kerinduan, dengan hati yang haus dan lapar, engkau akan pulang, tidak seperti engkau datang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan keterobosan dan kemenangan yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah yang jelas. Setiap kita yang datang bukan karena kebiasaan, engkau akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Setiap kita yang datang dengan kerinduan, engkau akan dipuaskan Tuhan secara luar biasa. Karena malam hari ini adalah malam mujizat buat engkau, malam hari ini adalah malam kesembuhan buat engkau. Dan saya merasakan engkau sedang dituntun oleh Tuhan. Ada pewahyuan, ada pencerahan, engkau akan dibimbing Tuhan dengan kuasa ilahi yang luar biasa. Dan bahkan ada berapa banyak dari kita Tuhan akan pakai engkau secara luar biasa. Dan Tuhan berbicara pada setiap engkau. Bukankah di antara kita seringkali Tuhan berbicara kepadamu melalui mimpi, melalui hati nurani? Karena saya ingin percaya pengetahuan ada di otak kita, tapi yang bisa membedakan adalah hati nurani kita. Dan saat ini Tuhan sudah membentuk, Tuhan sudah memilih engkau, dan Tuhan sudah menetapkan engkau menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan satu hal lagi, firman Tuhan hari ini berbicara tentang iman yang tak tergoncang. Dan kami yakin percaya, karena hari-hari ini banyak sekali masalah tantangan. Bahkan kita berperang mengalami segala kekhawatiran dan kekhawatiran. Bahkan dunia sedang menyodorkan kepada kita banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Betul saudara? Tapi di dalam Tuhan ada kepastian yang luar biasa. Karena itulah saudara, kita penting datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Kalau engkau hanya datang sebagai kewajiban saja, engkau tidak akan pernah mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Amin saudara. Karena saya yakin percaya, orang ke gereja tidak bisa melalui perubahan. Tapi kalau kau datang ke gereja dengan hati haus dan lapar, saya yakin percaya kau akan berubah. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang dalam kekeringan kau akan menerima sumber mata air yang luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan pernah engkau datang hanya karena kebiasaan dan rutinitas. Engkau tidak akan pernah mengalami apa-apa. Saudara pernah mendengar bagaimana orang sebelum ke gereja dia cerewet, tapi pulang gereja tambah cerewet. Karena apa saudara? Karena tidak datang dengan haus dan lapar. Tapi kalau engkau datang dengan haus dan lapar, engkau akan mengalami perjumpaan Tuhan yang luar biasa. Karena orang berubah bukan karena ke gereja, orang berubah bukan karena punya perkenalan hamba Tuhan yang luar biasa. Orang berubah bukan karena dia banyaknya pelayanan, tapi orang bisa berubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu saya temukan di tempat ini. Engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan mengalami pimpinan-pimpinan ilahi yang luar biasa. Ada urapan kewajiban yang luar biasa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Sampai hari ini kamu bekerja untuk mendatangkan kemenangan dalam kehidupanmu. Amin saudara. Dan saya akan percaya engkau akan mendapatkan satu hal yang luar biasa. Imanmu tidak akan pernah tergoncang. Dan saya yakin percaya, jangan pernah membangun imanmu di dalam mujizat dan berkat saja. Betul saudara? Iman yang terbangun oleh karena berkat dan mujizat, engkau akan mudah tumbang ketika saat ini mengalami kesulitan, ketika malam hari engkau mengalami segala pergumulan. Kalau engkau membangun imanmu atas dasar berkat dan mujizat, engkau tidak akan pernah kuat. Tapi iman harus dibangun berdasarkan proses dan salib. Amin saudara. Dan saya yakin percaya itu akan terjadi di tempat ini. Saudara, saya akan sampaikan sebelum saya masuk dalam firman Tuhan tentang iman yang tak tergoncang. Pada perjanjian lama saudara, saya temukan di situ ada tempat di mana ditempatkan, ditaruh tabut Tuhan yang luar biasa. Yang pertama saudara, itu Musa diperintahkan Tuhan untuk membangun tabut, yang membangun tempat diletakkannya tabut Tuhan, yaitu tabernakel. Betul saudara? Dan Tuhan juga menyuruh, memerintahkan Musa untuk membangun itu. Itu artinya saudara nanti lihat di mana engkau terletak. Dan selanjutnya saudara, kita juga pernah mendengar
bagaimana ada bait suci Salomo. Itu Salomo membangun bait suci itu dengan kemegahannya, dari kekayaan dan dari hartanya yang luar biasa. Tapi jujur saudara, di dua tempat ini Tuhan tidak terlalu kerasan. Tapi Tuhan yang paling kerasan itu di Pondok Daud atau Kemah Daud. Karena Pondok Daud dan Kemah Daud tidak dibangun atas dasar kekayaan dan kemegahan. Pondok Daud tidak dibangun atas perintah Tuhan, tapi Pondok Daud dibangun atas kesederhanaan dan kerinduan Daud. Disitulah engkau tempatkan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau membangun Tuhan tinggal dalam kehidupanmu dengan kerendahan hatimu, dengan kerinduanmu, maka Tuhan akan nyaman tinggal di dalam engkau. Seperti dari pemimpin pujian, kalau Tuhan ada di dalam aku dan aku di dalam Tuhan, luar biasa. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa tinggal di dalam engkau kalau kau membangun semuanya dengan kehebatanmu, dengan kesombonganmu, dengan kepekaan, dengan kehebatanmu ataupun kebisaanmu, pengetahuanmu. Tuhan ingin kau tinggal di dalam kerendahan hati dan kehausan kerinduan, dan kau akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Sungguh roh saya saat ini berloncat, saudara. Kayaknya saya yakin percaya Tuhan sedang menari, Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita, dan malaikat yang bernari-nari memenuhi kita. Saudara, secara manusia saya bisa menghitung saudara, tapi di ruangan ini dipenuhi dengan malaikat-malaikat Tuhan yang sedang menyaksikan saudara saya. Beri Tuhan bagi Allah kita semua tidak akan menyadari ada malaikat Tuhan sedang menari-nari di hadapanmu, sedang bersorak-sorai dalam kehidupanmu. Karena itu Tuhan katakan saat ini segala kesesakanmu, segala kesulitanmu, segala kesakitanmu Tuhan angkat, dan Tuhan gantikan dengan sorak-sorai yang luar biasa. Karena itu saudara, bangun manusia rohmu. Karena saya ingin percaya kekristenan tidak berbicara tentang agama, kekristenan berbicara tentang cara hidup. Engkau berubah itu terlihat dari cara hidupmu. Engkau berubah bukan karena hebatnya pelayananmu, engkau berubah bukan karena hebatnya khotbahmu. Engkau berubah, Tuhan melihat bagaimana sikap hatimu. Amin saudara. Dan satu hal lagi saudara, kalau engkau membangun imanmu atas dasar berkat dan mujizat, apa yang terjadi? Saudara pernah mendengar kisahnya 5 roti dan 2 ikan? Berapa orang yang makan dari 5 roti 2 ikan? 5.000 orang, belum wanita dan anak-anak. Amin saudara. 5 roti 2 ikan itu mujizat yang luar biasa, spektakuler yang luar biasa. Saya bisa bayangkan kalau Bapak Dhani mengucap syukur menaikkan 5 roti 2 ikan, maka bisa memenuhi makan 5.000 orang. Itu hebat saudara. Tapi kalau nanti Bapak Dhani membangun jemaat hanya karena berkat dan mujizat, itu kan lemah. Karena Tuhan inginkan kita membangun jemaat atas dasar batu karang yang luar biasa. Amin saudara. Dan saudara bayangkan ketika Tuhan kita Yesus Kristus melewati Via Dolorosa sampai ke atas kayu salib, adakah orang-orang yang makan ini dari 5 roti 2 ikan yang mengalami mujizat Tuhan, yang mengalami kenyang makan dari Tuhan? Adakah orang yang mengikuti Tuhan sampai ke atas kayu salib? Ada nggak dari 5.000 ini? Tidak ada, satu pun tidak ada yang ikut Tuhan Yesus. Bahkan muridnya sendiri juga menyangkal Tuhan. Itulah akibatnya kalau jemaat dibangun imannya atas dasar berkat dan mujizat, dia tidak akan pernah kuat. Dia takut akan penderitaan. Tapi engkau melihat seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, hanya dia satu-satunya yang setia mengikuti Tuhan sampai di atas kayu salib. Siapakah Maria Magdalena? Ex-pelacur. Kalau Tuhan mau memilih orang, kalau Tuhan akan memakai orang, Tuhan tidak perlu lihat riwayat hidupnya. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu orang. Betul saudara? Yang penting adalah di sekarang. Tuhan lebih suka bekas penjahat, bekas narkoba daripada bekas orang baik. Kalau bekas orang jahat, dia artinya jadi baik. Kalau bekas orang baik berarti dia jadi jahat. Perampok bisa jadi pendeta, pendeta jadi perampok saudara. Nah, pilih mana saudara? Jadi sekali lagi, kalau Tuhan mau memakai orang, Tuhan tidak peduli dengan riwayatnya, Tuhan tidak peduli dengan masa lalunya, karena Tuhan melihat itu ada kerendahan hatinya, ada kehausan dan kelaparan hatinya, dan dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu artinya setiap kita yang di tempat ini Tuhan sedang pilih, Tuhan sedang menentukan engkau. Bukankah engkau merasa sedang Tuhan pimpin engkau mengalami mujizat demi mujizat? Engkau akan dibawa Tuhan melihat segala kemustahilan menjadi mujizat dalam kehidupanmu. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan urangi kedua tanganmu, bahkan sampahmu yang ada di tanganmu akan menjadi emas ketika kau ada dalam Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan saya yakin percaya itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Saya yakin percaya itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau saat ini kau percaya dan menangkap firman ini, engkau akan pulang diberkati Tuhan secara luar biasa. Karena hari ini Tuhan sedang membangun imanmu, bukan atas dasar berkat mujizat saja. Tuhan akan melihatkan kepadamu
bagaimana seseorang punya iman yang kuat. Itu tidak dibangun atas berkat dan mujizat, itu dibangun atas dasar proses dan salib. Amin, saudara. Dan saya yakin percaya, kalau kau punya iman yang tangguh dan iman yang tak tergoncangkan, itu tidak bisa secara instan, saudara. Karena saya yakin percaya, bangunlah kerinduan kepada Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti ada perubahan dalam kehidupannya. Saudara, satu tokoh di dalam firman Tuhan, bagaimana identitasnya dirubah oleh Tuhan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya katakan, walaupun engkau keluar masuk gereja, walaupun engkau mungkin punya persekutuan doa 100 di Surabaya, kalau engkau tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang cerewet tetap cerewet, yang gosip tetap gosip, yang suka menghakimi tetap suka menghakimi. Tapi kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Sekali lagi, yaitu namanya siapa, saudara? Yakub. Saudara tahu Yakub ini adalah seorang penipu. Bahkan ayahnya ditipu supaya dia bisa mengambil hak kesulungan kakaknya dengan memakai baju yang berbulu supaya dia dikira Esau. Betul, saudara? Dari awal dia sudah menipu papanya. Yang kedua, dia juga menipu kakaknya. Yang ketiga, dia juga menipu mertuanya. Bahkan yang tidak manusiawi, dia juga menipu kambing dombanya, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Hanya satu malam Yakub berubah menjadi Israel. Betul, saudara? Yakub namanya identitas penipu, tapi Israel berbicara tentang pangeran Allah atau laskar Allah. Jadi saudara bisa lihat, Yakub tidak perlu lagi doa puasa 40 hari. Yakub tidak perlu sekolah teologi sampai 3,5 tahun, tapi dia bisa berubah identitasnya. Karena itu malam hari tangkap setiap firman Tuhan, dan kau kembali berjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kau kembali berjumpaan dengan Tuhan malam hari ini, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, apa yang mustahil akan menjadi mujizat dalam kehidupanmu. Tetap yakin percaya, malam hari ada urapan yang luar biasa, ada urapan kesembuhan, ada urapan berkat yang luar biasa, ada kebangkitan roh di dalam kehidupanmu. Karena manusia rohmu sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika manusia rohmu dibangkitkan oleh Tuhan, maka di dalam hidupmu akan berubah karaktermu seperti Kristus. Dan satu hal lagi, saudara, milikilah karakter Kristus dan milikilah iman yang tak tergoncangkan. Bagaimana kita bisa mendapat iman yang tak tergoncangkan? Saudara, di mana negara-negara yang tertindas, yang teraniaya, disitulah timbul iman yang tak tergoncangkan. Karena zona yang nyaman itu seringkali membunuh iman kita. Setuju, saudara? Zona yang nyaman selalu membunuh iman kita. Tapi ketika ada penderitaan, ketika ada aniaya, disitulah iman kita dibangkitkan. Saudara, saya akan bawa saudara melihat iman yang tak tergoncangkan. Saudara, di dalam Alkitab saya pelajari, mulai dari kejadian Wahyu, kejadian Wahyu, saya berulang-ulang. Saya hanya temukan 2 kali Tuhan berbicara tentang iman yang besar. Yaitu, yang pertama, saya temukan Tuhan bicara kepada perwira Kapernaum. Saudara tahu perwira Kapernaum itu artinya bukan Israel, boleh dikatakan bukan orang Kristen. Tuhan temukan iman yang besar itu tidak di orang Kristen, tapi di perwira Kapernaum. Dan yang kedua saya jumpai, yaitu di wanita siapa, saudara? Kanaan, saudara, orang Samaria, saudara. Itu artinya semuanya bukan dalam Tuhan, tapi Tuhan bisa menemukan iman yang besar. Itu artinya malam hari ini engkau tidak boleh kalah dengan orang-orang yang bukan dari Tuhan. Hari ini milikilah iman yang tak tergoncangkan. Saya akan bawa saudara membaca di dalam Matius pasal 15 ayat 22 terlebih dahulu. Di dalam Matius pasal 15 ayat 22. Matius pasal 15 ayat 22 demikian bunyinya. Saya akan bacakan buat saudara. Perempuan Kanaan yang percaya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Saudara lihat, seorang wanita Kanaan datang kepada Tuhan karena dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Itu artinya Tuhan juga sedang berbicara pada setiap kita. Jangan pernah mempunyai iman hanya mendengar kesaksian orang. Kalau tadi kita terberkati dengan kesaksian Ibu Foni, tapi jangan pernah berhenti hanya mendengar kesaksian orang saja. Dia sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, itu kesaksian orang. Tapi hari ini jangan punya iman hanya mendengar, tapi mulai bertindak seperti wanita Kanaan ini. Dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya, tapi dia tidak berhenti punya iman mendengar, tapi dia bertindak melangkahkan kakinya datang kepada Yesus. Dan ayat yang 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Itu
Itu artinya wanita ini diabaikan, diacuhkan. Saudara bisa membayangkan kalau tiba-tiba saudara datang minta doa kepada gembala saudara, Pastor Denny mungkin, pendeta tolong doakan saya. Didoakan aja enggak? Dilihat saja enggak? Bagaimana respon saudara? Sakit hatiku. Bukan kamu tok gembala, pasti begitu. Betul nggak saudara? Tapi wanita ini saudara bisa melihat iman yang tak tergoncangkan, diabaikan oleh Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, tapi dalam firman Tuhan mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sudah diabaikan. Yang kedua, diusir lagi sama murid-muridnya. Di sini dikatakan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara lihat bagaimana kalau kondisi seperti ini, keadaan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita datang kepada pendeta mau didoakan, enggak dilihat, diusir lagi. Bagaimana respon kita? Pasti kita mengatakan dasar gembala mau seperti ini. Betul saudara? Tapi di sini kita sedang belajar pada seorang perempuan Kanaan. Dia diabaikan, bahkan dia diusir. Bagaimana responnya? Bahkan di sini ayat 24 katakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, ditolak saudara. Yang pertama tadi diabaikan, yang kedua diusir, yang ketiga ditolak saudara. Betul-betul sangat sakit. Seandainya dia tidak punya iman yang tak tergoncangkan, pasti kepahitan, pasti pulang dengan kekecewaan. Saudara, saya bayangkan bagaimana ketika nanti kita bersalaman. Biasanya sebelum pandemi kita bersalaman, tapi kita tidak ditoleh, ya kita diginiin, pasti kita sakit hati, besok nggak datang lagi. Tapi saudara lihat, belajar dari seorang perempuan Kanaan, dia sudah diabaikan, dia diusir, bahkan dia ditolak oleh Yesus. Tapi bagaimana jawab perempuan tadi? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Saudara, inilah respon yang benar dari seorang wanita. Walaupun dia diabaikan, walaupun dia diusir, walaupun dia ditolak, tapi dia tetap punya respon yang luar biasa. Saudara, inilah yang harus kita contoh. Saudara, kembali lagi ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar rekannya kepada anjing. Wow, sudah diabaikan, diacuhkan, diusir, ditolak, direndahkan, dianjing-anjingin lagi. Saudara, ini sudah sakit pol saudara. Tapi saudara lihat respon wanita tadi. Inilah yang saudara saya katakan, milikilah iman yang tangguh, iman yang tak tergoncangkan. Kembali lagi saya berikan contoh. Saudara tahu antara Saul dan Daud. Bagaimana antara Saul dan Daud? Kalau saudara boleh menghitung kesalahannya, kira-kira berat mana Saul dan Daud salahnya saudara? Di dalam firman Tuhan tidak pernah dikatakan Saul berzina. Betul saudara? Tapi bagaimana Tuhan mengatakan, aku sudah ketemu orang yang berkenan di hatiku. Pertama kali saya tidak terima ketika baca ini. Tuhan, kesalahan Saul hanya tidak sabar menunggu Nabi Samuel yang terlambat. Tapi kesalahan Daud, dia berzina, dia membunuh, itu mafia. Dia taruh suaminya Bathsheba di garis depan, suruh tinggalkan, seolah dimakan, diumpangkan untuk mati. Tapi kenapa kau mengatakan dia berkenan di hadapanmu? Milikilah respon yang benar. Jadi jangan pernah kita gampang menghakimi orang. Belum tentu engkau yang merasa tidak bersalah, tidak pernah mencuri mungkin, engkau tidak pernah jatuh mungkin. Tapi kalau engkau tidak punya respon yang benar, Tuhan tidak tertarik dengan engkau. Saudara lihat, respon Daud itulah yang menyentuh hati Tuhan. Memang Daud jatuh dalam dosa, memang Daud bersalah, tapi ketika dia mempunyai respon yang benar, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, bagaimana responnya Daud? Aku bersalah, ampuni aku Tuhan, ambil seluruh kerajaanku, hartaku, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Itulah respon yang benar. Sedangkan Saul memang kesalahannya hanya tidak mampu sabar menunggu Nabi Samuel. Tapi ketika dia ditegur oleh Nabi Samuel, apa yang dikatakan oleh Saul, Raja Saul, setidaknya engkau memberikan hormat di hadapan orang. Dia nggak mau ngaku kesalahannya, tapi masih ingin dihargai. Itu orang yang congkak dan sombong. Dan disitulah rahasianya bagaimana kau bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kau melakukan kesalahan, kalau kau mempunyai respon yang benar, Tuhan
Tuhan itu bisa jatuh hati kepadamu. Daud bukan orang yang sempurna, tapi kenapa Yesus bisa jatuh hati kepada dia? Adalah responnya yang benar. Begitu pula dengan perempuan Kanaan itu. Disebut, hai ibu besar imanmu, karena kesabarannya, karena kerendahan hatinya. Betul saudara? Dia diabaikan, dicuekin oleh Tuhan, gak menjawab. Bahkan diusir, disuruh usir, bahkan ditolak oleh Tuhan, bahkan kembali direndahkan, dianjing-anjing. Bagaimana jawabannya? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu artinya, Tuhan, kalaupun aku enggak pantas terima roti yang besar, minimal ada remah-remah yang jatuh dari meja yang aku bisa pungut. Itu yang membuat Tuhan kita tersentuh hati. Jadi jangan pernah kau menghakimi orang yang sedang jatuh dalam dosa. Bukan berarti saya membenarkan orang berdosa, tapi seringkali, tapi bukan di sini, di luar sana, banyak sekali mata-mata yang suka menghakimi orang. Tapi Tuhan kita tidak memiliki penghakiman. Ketika kita berseru kepada Dia, itu ada tempat kita berseru dan memuntahkan semua unek-unek kita. Dan Tuhan tidak pernah menghakimi kita dengan sorot matanya. Jadi sekali lagi saudara, pada malam hari ini, engkau akan terima berkat dari Tuhan. Engkau akan terima kemenangan dari Tuhan. Engkau akan terima kesembuhan dari Tuhan. Bahkan saya merasakan ada tuntunan ilahi yang Tuhan turunkan kepadamu. Saya rasakan saat ini urapannya sangat kuat sekali menjamah saudara. Kasih karunia saat ini mengalir, kuasanya menjamah setiap saudara dan saya. Jangan keraskan hatimu ketika kau datang ke tempat ini dengan rasa haus dan lapar. Engkau akan mengalami satu terobosan dalam kehidupanmu. Bahkan di antara kita akan melahirkan generasi Daud dalam kehidupan. Urapan Tuhan akan turun ke atasmu. Ada banyak hal yang akan kita rasakan saat ini. Tuhan akan mengurapi engkau. Milikilah karakter seperti wanita Kanaan. Walaupun dia diabaikan, walaupun dia diusir, walaupun dia ditolak, bahkan direndahkan, dia tetap mendekat kepada Tuhan dengan sikap menyembah. Dan itu yang menyentuh hati Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan katakan ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, inilah iman yang harus kita miliki. Sekali lagi saudara, jangan pernah kita mempunyai kesombongan, jangan pernah kita mempunyai kearogansian dalam kehidupan kita. Karena saya yakin percaya, tinggi hati adalah itu awal dari kehancuran kita. Amin saudara. Dan saya yakin percaya banyak sekali kemenangan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Banyak sekali terobosan yang sudah disiapkan kepada saudara. Sekali lagi saudara, banyak orang Kristen anak Tuhan di luar sana suka sekali tentang instan. Dia senang sekali doanya langsung dijawab. Saudara, contohnya tokoh dalam firman Tuhan, bagaimana Abraham juga menerima janji Tuhan, keturunanmu akan sebanyak pasir di laut dan sebanyak bintang di langit. Apakah secara instan langsung dijawab saudara? Enggak. Dia menerima janji itu umur 75 tahun. Betul saudara? Umur 76 tahun ditunggu masih belum ada buktinya. Umur 77, 78, 80, 85 belum ada hasilnya. Betul gak saudara? Sampai Sarah tidak sanggup menahan sabar. Akhirnya sampai dia mengatakan, hampir saja Hagar. Mungkin dari situ aku mendapatkan keturunan. Justru karena ketidaksabaran itulah yang akan membuahkan persoalan demi persoalan sampai hari ini mendatangkan persoalan. Amin saudara. Tapi bagaimana akhirnya? Karena berkat Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi waktunya kita harus mengkaya Tuhan. Dan akhirnya umur 100 tahun tergenapi dia mempunyai anak yaitu Ishak. Amin saudara. Jadi hari ini kau jangan pernah terburu-buru atau tidak sabar menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Setiap nubuat yang diberikan itu ya dan amin. Tidak pernah Tuhan berbohong. Nubuat bisa gagal bukan karena Tuhan, karena kemenangan Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Karya Tuhan sudah dia kerjakan selesai di atas kayu salib. Tuhan tidak akan pernah naik kayu salib 2 kali. Itu artinya dia sudah menyelesaikan semuanya. Kemenangan demi kemenangan sudah disediakan. Saudara dan saya tinggal mengambil. Tapi banyak sekali kegagalan. Bukan karena Tuhan yang menggagalkan, karena sikap kita sendiri yang menggagalkan. Kita tidak pernah jaga hati kita. Kita seringkali menjaga harta kita lebih daripada menjaga hati kita. Tapi Tuhan inginkan kita menjaga hati. Karena hati ini mahal. Karena hati ini adalah ukuran kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jadi sekali hari ini tetap yakin percaya Tuhan akan membawa engkau melihat mujizat demi mujizat.
Sekali lagi saudara, saya akan perlihatkan bagaimana berkat Tuhan itu tidak instan. Karena saya ingin percaya semua yang instan itu tidak baik. Masa Bu ya? Saudara lihat, coba setiap hari makan Indomie instan terus, apakah sehat? Kalau sekali-sekali oke saudara. Kalau semua makanan yang kita konsumsi adalah instan, itu tidak sehat. Dan sekali lagi, segala sesuatu berkat Tuhan, janji Tuhan itu tidak ada yang instan saudara. Bangun imanmu bukan atas dasar berkat dan mujizat, tapi bangun imanmu atas dasar proses dan salib. Dan kamu punya iman yang tangguh, sehingga apapun yang ada yang menerpa engkau tidak akan pernah tergoncangkan saudara. Karena saya ingin percaya pencobaan-pencobaan kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Karena janji Tuhan ya dan amin akan menyertai engkau. Bahkan lewat lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Amin saudara, karena gadamu dan tongkatmu yang akan melindungi aku. Itu artinya lewat masa-masa pandemi ini memiliki iman yang tak tergoncangkan. Bagaimana kau punya iman yang tak tergoncangkan? Bangun imanmu itu atas dasar proses dan salib. Berapa banyak orang kalau mengatakan, wah enak ya Bu ya, anaknya 55 sudah dewasa dan sudah menikah. Enak ya Bu ya, sampai bisa punya perusahaan. Oh tidak segampang itu. Kalau saudara lihat saya 20 tahun yang lalu, bagaimana saya pelayanan saudara. Saya tidak punya sepeda motor, nggak punya. Jangankan mobil, sepeda motor nggak punya. Saya pernah naik bemo saudara, dari Donorejo ke Pondok Chandra. Bagaimana saya naik bemo ke Pondokromo, pindah lagi ke bemo yang biru, sampai berhenti di dulu ada Giant ya saudara, terus jalan kaki. Kalau berangkatnya oke, bangunnya kepikiran. Kalau khotbahnya terlalu panjang terus doain orang banyak, sudah ketinggalan nggak ada bemo saudara. Dan bahkan juga pernah naik bemo cuma satu tok penumpangnya saya. Dan di situ saya ketakutan, bukan takut setan, takut kalau ada apa-apa nanti saudara. Dan tiba-tiba di situ saya mendengar suara audible. Hosea pasal 2 ayat 18. Aku menjadikan kau istriku dalam kesetiaan. Jadi engkau jangan takut. Amin saudara. Suami di dunia aja melindungi kita. Apalagi suami di surga lebih dari perlindungan suami di dunia. Jangan kau takut ketika kita ditinggalkan suami kita. Bukan kita menjadi seorang janda, tapi kita ada kekasih Tuhan yang luar biasa. Menjadi kekasih Tuhan yang luar biasa akan disupport di dalam keadaan jasmani dan rohani akan penuh. Karena Tuhan tidak akan pernah memperdulikan kita dalam hal-hal rohani saja, tapi Tuhan juga akan mensupport kita dalam hal-hal yang jasmani. Betul jangan? Kalau Tuhan tidak memperdulikan secara jasmani, pasti murid-muridnya atau orang-orang mengikuti dia akan kelaparan. Tapi buktinya dengan 5 roti 2 ikan, orang-orang mengikuti dia kenyang, bahkan ada lebihnya 12 bakul. Itu artinya kau jangan takut apa yang tidak kau makan atau pakai, karena Tuhan akan memenuhi kehidupanmu. Saudara, saya ini seorang janda dulunya saudara ya. Sampai sekarang pun juga bukan janda kalau saya sebut, saya kekasih Tuhan. Karena saya adalah mempunyai suami Tuhan. Saudara, 5 orang anak masih kecil-kecil, tapi Tuhan tidak pernah membuat saya meminta-minta roti. Dan satu persatu besar dan mempunyai pekerjaan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu satu berkat yang luar biasa. Dan saya tidak mengukur dengan apa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, tapi saya mengukur bagaimana penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Jadi hari ini tetaplah percaya. Dan satu hal lagi, saudara harus dengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan katakan, menurut kamu siapa aku ini? Ada firman mengatakan begitu. Betul saudara? Dan ada beberapa banyak orang mengatakan, menurut kata orang engkau adalah Elia. Menurut kata orang engkau adalah seorang nabi. Tapi Tuhan kata, jangan menurut kata orang, tapi apa katamu, siapa aku? Itu artinya Tuhan tidak suka saudara mendengarkan apa kata orang. Yang harus engkau dengarkan adalah apa kata Tuhan Yesus. Amin saudara. Berapa banyak ketika saya dalam kesusahan kesulitan, bahkan kelaparan, bahkan makan pun secara teratur. Dan apa kata orang? Udah dari sananya keturunannya itu kere dan selamanya akan kere. Sudah dari sana orangnya miskin, selamanya akan miskin. Saya tidak mau mendengarkan apa kata orang. Yang mau saya dengarkan adalah kata Yesus. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan kita dipermalukan. Jadi sekali lagi, kalau malam hari ini ada orang yang berkatakan engkau tidak bisa sembuh, yang memperkatakan engkau tidak berharga, engkau jangan dengarkan apa kata orang. Bahkan Tuhan mengatakan, aku tidak mau mendengarkan apa kata orang. Aku ingin mendengarkan apa katamu tentang aku, yaitu engkau mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera. Dan malam hari ini adalah malam kemenangan, malam hari ini malam mujizat. Miliklah iman yang tergoncangkan. Bangun imanmu atas dasar
proses dan salib. Semuanya tidak ada yang instan, saudara. Tetapi kalau malam hari sebelum kita menerima perjamuan kudus, persiapkan hatimu yang tulus, bersihkan hatimu dari kekecewaan dan sakit hati. Karena itu salah satunya yang menggagalkan kemenangan kita. Karena Tuhan sudah menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, dan kesembuhan terjadi di tempat ini, mujizat terjadi di tempat ini. Biarkan engkau datang Tuhan dengan kerinduan, kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, dan firman itu hidup di dalam kehidupan. Karena saya lihat di sini ada banyak hal yang akan terjadi kesembuhan tempat ini, dan saya ingin percaya pekerjaan Tuhan ada di tempat ini. Pekerjaan Tuhan akan Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala, dan Bapak Gembala akan dibawa Tuhan melihat kemenangan demi kemenangan, dan engkau akan dilihat Tuhan ada perlebaran dan perluasan akan terjadi. Milikilah hati yang tekun dan tangguh, karena Tuhan malam hari berbicara kepadamu. Di dalam kehidupanmu engkau akan melahirkan generasi-generasi darah. Engkau akan melahirkan anak-anak rohani yang Tuhan akan pakai secara luar biasa, dan di samping kanan kirimu engkau akan dipimpin dan dibimbing dan bahkan dikawal oleh malaikat Tuhan. Engkau tidak perlu pengawalan, tapi Tuhan sendiri yang akan memerintahkan malaikat pelayanan sedang melayani engkau. Bahkan saya lihat di ujung sana Tuhan sedang memberkati engkau dengan kesembuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan juga memberikan saya satu pernyataan yang luar biasa. Ada seorang ibu yang merindukan pemulihan dan keluarganya, dan Tuhan bicara kepadamu, anakku, datanglah kepadaku dan aku akan memulihkan engkau. Karena Tuhan sesungguhnya ada berbicara kepadamu, akan terjadi terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah urapan terjadi pada malam hari ini. Urapan siki aramata kaya dalam siki namanya aramata. Pemain musik dan juga biar dipersiapkan, karena saya akan akhiri ibadah firman ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik. Hina masih tiara mata kaya masih. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Biarlah setiap kami yang di tempat ini Tuhan memiliki iman yang tak tergoncangkan. Ada beberapa banyak hal terobosan terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan Tuhan di akhir firman ini Tuhan memperlihatkan kepada saya ada berapa banyak sumber mata air yang Tuhan sedang pancurkan kepada kita. Itu artinya, anakku, jangan kau takut dengan kekurangan, jangan kau takut dengan kelemahan, karena Tuhan katakan di dalam kelemahan kuasa-Mu semakin sempurna. Berapa banyak dari kita yang merasa ketertekanan terjadi, berapa banyak dari kita yang merasakan aniaya batin kita, tapi Tuhan katakan ketika kau semakin merasakan tekanan itu, seperti bola yang sedang dibanting, semakin keras bantingannya, semakin tinggi kau akan loncat. Engkau jangan takut, anakku, jangan patah semangat dan putus asa, karena malam hari akan terjadi terobosan dan ke depanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ada anak tangga yang saya saksikan. Berapa banyak dari kita akan melewatinya, berapa banyak dari kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman ini akan menghidupi Tuhan, hidup umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Doa ini kami alaskan dalam satu nama. Haleluya.